彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Raja Naga. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar istilah ini. Dia secara alami mengerti bahwa itu suku naga Void kuno telah dibagi menjadi 4 faksi. Selain Pulau Naga Timur yang ditempati Xian, 3 pulau naga besar lainnya semuanya dikendalikan oleh 3 Raja Naga besar. Gelar ini, Raja Naga, hanya digunakan untuk mengatasi ketiga kepala pulau karena mereka memiliki kekuatan besar. Mereka bukan orang yang dikirim oleh Xian. Sebaliknya, mereka berasal dari 3 pulau naga besar lainnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia belum menerima berita apapun terkait dengan suku naga Void kuno setelah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu. Pulau itu terletak di dalam ruang kosong. Terlepas dari seberapa kuat pertempuran yang meletus di antara mereka, itu tidak akan bisa mencapai dataran tengah. Sepertinya tidak ada orang lain selain suku naga Void kuno yang tahu bahwa itu mereka sedang dalam perang saudara. Aku ingin tahu Raja Naga mana yang telah mengirim orang-orang ini. Mereka telah meninggalkan ruang kosong untuk datang ke suku Pithon Nine Serene Deep Ground. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Mata Xiao Yan berkedip. Xian seharusnya berhasil keluar dari retretnya setelah bertahun-tahun. Setelah dia keluar dari retretnya, dia pasti harus menyelesaikan perang sipil suku naga kuno. Namun, jika dia ingin menyatukan suku naga kuno, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan 3 Raja Naga besar. Meskipun Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat ketiga Raja Naga besar itu, mereka benar-benar asli Dou Sheng. Namun demikian, Xiao Yan tidak tahu berapa banyak bintang yang mereka capai. Komandan Qin mengepalkan tinjunya saat dia berteriak dengan suara dingin. Menyerang! Ekspresi Komandan Qin menjadi dingin setelah melihat Xiao Yan mengangkat tangannya. Sebuah douki yang megah segera melonjak keluar dari tubuhnya. Badai besar naik dalam hati Komandan Qin setelah melihat bahwa itu serangan acak Xiao Yan bisa menahan mereka semua. Dia adalah bintang 5 Dou Zun, tidak peduli bagaimana orang meletakkannya. Namun, kekuatan ini tidak menimbulkan perlawanan sedikit pun terhadap tangan orang di depannya. Kamu! Tubuh Komandan Qin bergetar setelah mengalami serangan ini. Ekspresi Xiao Yan tidak berfluktuasi karena sikap pantang menyerah Komandan Qin. Xiao Yan terus menekan dengan jarinya. Satu lubang berdarah setelah satu lagi meledakkan tubuh Komandan Qin. Dalam sekejap, darah segar menutupi tubuh Komandan Qin. Penampilan itu menyebabkan beberapa orang kulit kepala menjadi mati rasa. Tubuh naga Void kuno sangat kuat, tetapi tubuh fisik yang kuat ini tampak seperti kembang tahu terlemah di tangan pemuda ini. Setiap jari bisa menciptakan lubang di dalamnya. Menurut laju darah yang mengalir keluar dari tubuh kamu, kamu benar-benar akan kehilangan semua darah dalam tubuh kamu dalam 5 menit. Kamu harus menyadari nasib akhir dari naga Void kuno yang telah benar-benar kehabisan darahnya, kan? Xiao Yan dengan acuh tak acuh menjelaskan situasinya. Komandan Qin dengan dingin gemetar setelah mendengar penjelasan ini. Kekuatan naga Void kuno mirip dengan hewan sihir kuno lainnya. Semua kekuatan mereka berasal dari garis keturunan mereka. Jika darah mereka habis, mereka akan menjadi rentan. Bahkan jika seseorang mampu mendapatkan kembali kekuatannya di masa depan, kekuatan seseorang masih akan melemah secara bertahap. Ekspresi Xiao Yan berubah suram setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak mengira ketiga Raja Naga itu bertindak tidak tahu malu ini. Mata Xiao Yan gelap dan padat.
Tubuh Komandan Qin bergetar setelah melihat Xiao Yan menjadi marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Sepertinya Xian berada dalam situasi yang buruk. Cailin bergegas ke depan dan berbicara dengan alis rajutan. Mata Xiao Yan berkedip. Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian dan berkata, tidak perlu terburu-buru sekarang. Selama para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Nine Serene Deep Ground tidak menuju ke alam yang kosong, Xian harus dapat bertahan. Kita harus menunda suku Heaven Demon Phoenix dan Nine Serene Deep Ground Python. Cailin mengangguk lembut dan berhenti berbicara setelah mendengar rencana ini. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Xiao Yan sekali lagi mendapat beberapa informasi dari mulut Komandan Qin. Dia hanya bersedia untuk membiarkan masalah ini selesai setelah Komandan Qin tidak lagi memiliki sesuatu untuk dikatakan. Bisakah kamu membiarkan kami pergi? Aku sudah memberitahu kamu semua yang ingin kamu ketahui. Komandan Qin dengan lemah berbicara. Sebagian besar darah di dalam tubuhnya sudah hilang. Dia benar-benar akan menjadi cacat jika ini terus berlanjut. Xiao Yan acuh tak acuh menyapu matanya atas Komandan Qin. Desir. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi sebelum dengan kuat membungkus semua orang. Ruang berfluktuasi dan semua orang aneh menghilang. Xiao Yan saat ini telah berkembang menjadi eksistensi tingkat puncak di dunia ini. Dia bisa menggunakan kekuatan spasial dengan kemampuan luar biasa sekarang. Dia bahkan bisa berjalan di alam yang kosong. Meskipun Xiao Yan membawa 3 orang bersamanya, itu tidak terlalu melelahkan dia. Oleh karena itu, ia melewati ruang angkasa dan bergegas menuju jaringan Serene Snake bawah tanah. Udara di atas tempat ini tiba-tiba terdistorsi sementara angin yang gelap dan dingin bertiup. Beberapa tokoh muncul. Mereka adalah kelompok Xiao Yan alami. Xiao Yan melirik jurang yang dalam setelah muncul. Dia tersenyum tetapi tidak berlama-lama. Lengan bajunya melambai sekali lagi, dan kekuatan spasial yang padat melilit kelompok itu. Ini dengan paksa menembus angin yang sangat dingin dan bergegas ke dasar jurang hitam itu. Jurang itu sangat dalam. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, ia hanya berhasil melihat tanah jurang setelah sekitar 10 menit atau lebih. Sebuah danau yang sangat besar muncul di matanya saat dia mendekati tanah. Aura gelap dan dingin yang bisa membekukan Dou Qi dalam tubuh seseorang menyebar dari itu. Danau itu sangat besar. Air di dalamnya berwarna kuning pekat. Sepertinya ada jejak kilau segar seperti darah yang mengalir di dalam warna kuning tua ini. Wisupan uap kuning pucat bercampur dengan darah samar dan kemudian merembes keluar darinya. Akhirnya, uap naik dan melesat ke langit. Ini adalah 9 musim semi Serene yang legendaris. Xiao Yan menghela napas lega setelah melihat danau kuning. Dia perlahan mendekatinya. Guyuran. Xiao Yan lembut menghela nafas dengan ekspresi serius setelah memanggil Flame Surgawi. Asap putih naik setelah Xiao Yan melompat ke 9 musim semi Serene. Gelembung yang menggelegar terus muncul. Jelas, ini adalah hasil dari Flame Surgawi. Cailin memberi isyarat dengan tangannya dan menyebarkan pilar asap putih itu. Dia hanya menghela nafas lega setelah asap berhenti muncul. Sesosok melintas di danau kuning-kuning dengan kecepatan seperti kilat. Api berkobar di sekitar sosok itu. Setiap kali api membuat kontak dengan air di sekitarnya, itu akan memancarkan serangkaian suara mendesis. Itu memang layak menjadi 9 musim semi Serene. Kekuatan gelap dan dingin yang dikandungnya menakutkan. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergegas menuju bagian bawah mata air. Ekspresi serius muncul di wajahnya pada saat yang bersamaan. Kekuatan gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 Serene Spring tampak seolah-olah itu bisa membekukan Dou Qi. Xiao Yan masih merasa anggota tubuhnya mati rasa bahkan dengan Heavenly Flame-nya yang melindunginya. Dou Qi berputar-berputar di sekitar tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi lamban. Xiao Yan tiba-tiba melemparkan pukulan di belakangnya ketika aliran air meningkat. Kekuatan menakutkan pada tinjunya menggunakan metode khusus untuk menembus aliran air dan dengan kejam menabrak sosok hitam, meledakkan sosok itu terpisah dalam prosesnya. Tidak terduga ada makhluk hidup di 9 musim semi Serene ini. Ular-ular aneh ini melebarkan mulut ganas mereka sementara mereka masih sangat jauh dari Xiao Yan. Apa energi yang gelap dan dingin? Xiao Yan melirik panah air hitam gelap dan mengerutkan kening.
Anak panah air ini mirip dengan kekuatan gelap dan dingin dari 9 Serene Spring, tetapi mereka memiliki kekuatan destruktif yang lebih besar. Tempat aneh pada akhirnya akan membentuk beberapa hal aneh. Xiao Yan dengan cepat melepaskan kekuatannya sampai batas. Ular-ular aneh ini terus mengikuti Xiao Yan seperti belatung di tulangnya terlepas dari bagaimana dia meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, ekspresinya menjadi dingin. Dia melirik ke belakang sebelum mengepalkan tangannya. Sekelompok api muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkan api kembali sebelum mereka melonjak. Kobaran api berubah menjadi awan api yang menyebar. Awan api kemudian menyebar ke lautan api. Meskipun kekuatan gelap dan dingin tidak bisa dihancurkan, ular-ular aneh itu masih berakhir dengan tabrakan dengan lautan api karena mereka gagal untuk berhenti tepat waktu. Permukaan berpasir yang sangat besar muncul di depan Xiao Yan. Potongan-potongan batu seukuran tombak yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Kilau berkelap-kelip dari pecahan batu ini. Cahaya yang dilepaskan adalah alasan mengapa dasar danau tampak relatif cerah. Siapa? Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah mendengar suara samar ini. Mungkinkah aku salah dengar? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Namun, hatinya mengerti bahwa itu tidak mungkin untuk salah mendengar hal-hal di levelnya. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan mendarat di atas pasir. Setelah sempat ragu, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya di depannya, bentrokan. Jejak yang terbentuk di tanah berpasir setelah Xiao Yan mengulurkan tangan. Rantai logam 1000 kaki besar tiba-tiba terkena mata Xiao Yan sementara bebatuan pasir berguling. Seseorang yang tubuhnya kering dan layu seperti tengkorak? Apa aura kuat yang dimiliki orang ini? Sosok manusia yang keriput tiba-tiba membuka kedua matanya saat Xiao Yan memandanginya. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mempelajari sosok manusia yang layu. Sosok manusia yang seperti kerangka itu telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan selama pertarungan sebelumnya dan mulai terengah-engah. Xiao Yan bisa merasakan energi yang sangat gelap dan dingin yang dipancarkan dari 4 rantai logam besar, melelahkan sosok Douki. Hal ini menyebabkan sosok itu tetap dalam keadaan yang sangat lemah, tetapi itu tidak akan menyakiti hidupnya. Semua angka ini bisa dilakukan adalah hidup di tepi napas terakhirnya di tengah kelelahan yang abadi ini. Siapapun yang menjebak orang ini benar-benar kejam. Ini bahkan lebih ganas daripada langsung membunuhnya. Kejutan melintas di hati Xiao Yan. Tidak disangka bahwa itu dia telah menemukan hal misterius di dasar 9 musim semi Serene. Akulah kepala suku dari suku Pithon 9 dalam tanah, Yao Ming. Sosok manusia yang seperti kerangka itu menarik napasnya sesaat sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Xiao Yan. Suaranya sangat serak. Itu seperti batu yang menggores kaca, suara yang sangat menusuk telinga. Menyelamatkan aku. Selama kamu menyelamatkan aku akan menyetujui kondisi apapun yang kamu usulkan. Orang yang menyebut dirinya Yao Ming menatap Xiao Yan dengan mata memohon saat dia memohon dengan keras. Ketua suku-suku Pithon ini Serene Deep Ground. Xiao Yan mengerutkan kening tetapi tetap tidak terpengaruh oleh permintaan tersebut. Jeroan itu, bajingan itu. Dia adalah orang yang menggunakan skema jahat untuk merebut posisiku dan menyegelku di bagian bawah 9 musim semi Serene ini. Bajingan itu. Dia telah membuat aku menderita mendidih dalam kekuatan gelap dan dingin ini selama berabad-abad. Hati Xiao yang merasa sedikit terkejut setelah mendengar kekuatan ini. Pithon Nine Serene Deep Ground ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Itu mungkin untuk menyebutkan 2 elit asli Dousheng di dalam suku. Jika seseorang menambahkan Yao Ming ini ke dalam campuran, ada total 3 dari Doushengs. Kekuatan seperti itu memang layak untuk hadir di salah satu dari 3 suku terbesar di dunia binatang ajaib. Hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa itu Yao Ming ini tidak sekuat yang dia duga. Ini mungkin karena tubuh fisiknya. Magical Beast akhirnya sedikit berbeda dari manusia. Hambatan terbesar aku adalah 2 orang ini. Tenini Serene Deep Ground suku Pithon akan dikendalikan oleh aku setelah mereka diberantas. Teman muda, kamu akan menjadi penyelamat aku. Aku, Yao Ming, mungkin bukan orang yang baik dan ramah, tapi aku menepati janjiku. Begitu aku mengendalikan suku Pithon Nine Serene Deep Ground, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang kau buat.
Yao Ming mata berkilauan saat dia melihat Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Ming menghisap nafas dalam-dalam. Sebuah flicker muncul di alisnya dan kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu membentuk ular hitam besar di depannya. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Yao Ming mengambil inisiatif untuk memanggil jiwanya. Pikirannya bergerak dan sedikit jiwa panas dengan cepat ditembak sebelum dengan cepat menyerang dahi ular raksasa hitam itu. Tubuh ular itu dengan gemetar-gemetar ketika jejak spiritual itu masuk.